Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Asma Sofa Nadia Mutmainah. Hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Ada yang udah tahu belum bangun datar itu apa sih? Kayaknya pada belum tahu ya. Bangun datar adalah suatu benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Nah, ada banyak jenis-jenis bangun datar, tapi yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama adalah persegi. Di sini ada papan catur dan dua figura. Biar lebih jelasnya kita garisin yuk si papan catur sama figuranya ini. Untuk papan catur menggunakan garis berwarna merah, dan untuk figura berukuran besar menggunakan garis berwarna hijau, dan untuk figura berukuran kecil menggunakan garis berwarna oranye. Nah, dari garis ini adik-adik bisa lihat kan ada persamaannya. Bentuknya itu apa coba? Ya, segi empat atau kotak. Nah, atau bisa disebut sebagai persegi. Jadi persegi itu adalah bangun datar yang memiliki empat sisi yang sama panjang. Biar lebih kenal dengan persegi, di sini ada sifat-sifat persegi. Nah, di sini udah ada persegi ABCD berwarna hijau. Nah, biar lebih kenal lagi, sifat yang pertama itu adalah persegi mempunyai empat sisi yang sama panjang. Sisi adalah garis yang membentuk suatu bangun datar. Di sini ada sisi AB, lalu ada sisi BC, ada sisi CD, dan ada sisi DA. Lalu sifat yang kedua adalah persegi mempunyai empat titik sudut. Titik sudut adalah titik perpotongan dua garis yang membentuk sudut. Di sini ada empat titik sudut yang dapat digambarkan oleh bulatan berwarna oranye. Ada empat ya, ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Lalu yang ketiga, mempunyai empat sudut siku-siku. Nah, sudut itu adalah besaran rotasi yang dibentuk oleh perpotongan dua garis lurus. Nah, di sini ada sudut siku-siku atau sudut yang berukuran 90 derajat. Bisa digambarkan oleh siku-siku berwarna biru ini atau seperti huruf L. Jadi, yang bentuknya tegak lurus seperti ini adalah sudut siku-siku. Ada empat sudut siku-siku di dalam persegi. Lalu yang keempat, mempunyai empat simetri lipat. Nah, simetri lipat ini adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh persegi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, persegi ini mempunyai empat simetri lipat. Kita hitung yuk. Yang pertama itu, kita bisa lipat dari A ke C menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu segitiga di bagian atas dan segitiga di bagian bawah. Lalu yang kedua ini menjadi segitiga di bagian atas dan segitiga di bagian bawah.
Lalu yang ketiga, membagi persegi menjadi dua bagian di atas dan di bawah. Lalu yang keempat, membagi persegi menjadi dua bagian kanan dan kiri. Lalu yang kelima, mempunyai 4 simetri putar. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan oleh persegi jika diputar, di mana putarannya itu akan membentuk bentuk yang sama. Jadi jika persegi ini diputar sebanyak 4 kali akan tetap membentuk persegi. Contohnya seperti pada gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, di situ jika persegi itu diputar, bentuknya akan tetap menjadi persegi. Lalu di sini ada keliling persegi. Nah, sebelumnya apa sih itu keliling? Keliling itu menjumlahkan semua panjang sisi atau tepian bangun datar. Nah, pertama kita akan belajar mencari keliling persegi menggunakan kertas berpetak. Di sini sudah ada persegi berwarna biru. Kita cukup menghitung sisinya itu di bagian pinggir sisinya. Kita hitung yuk bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi, keliling dari persegi berwarna biru ini adalah 16 satuan panjang atau 16 petak satuan. Kita coba lagi yuk mencari keliling persegi. Di sini ada persegi berwarna hitam. Kita hitung lagi yuk keliling dari persegi berwarna hitam ini menggunakan cara yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi keliling persegi dari persegi berwarna hitam ini yaitu 12 petak satuan. Lalu di sini ada keliling persegi juga, tapi jika tidak memakai kertas berpetak. Nah, di sini ada persegi berwarna pink. Nah, persegi itu kan mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Jadi jika salah satu sisinya itu 5 cm, maka semua sisinya itu pasti 5 cm juga ya. Nah, karena keliling itu menjumlahkan semua panjang sisi, kita tinggal menjumlahkan aja semua panjang sisi dari persegi berwarna pink ini. Nah, kita coba yuk. Keliling sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Berapa coba? Ya betul, 20. Jadi kelilingnya itu 20 cm. Nah, sebelumnya adik-adik sudah belajar kan tentang perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, adik-adik bisa lihat nih di sini. Di sini tuh angka 5-nya itu diulang-ulang sebanyak 4 kali. Jadi kita bisa tuliskan bahwa rumus keliling itu adalah 4 dikali sisi. Nah, kita coba masukin lagi yuk si sisinya itu ke dalam rumus keliling. Keliling sama dengan 4 dikali 5. 4 dikali 5 berapa? Ya betul, 20. Sama bukan? Nah, lalu di sini ada luas persegi. Luas persegi, luas itu apa sih? Luas itu adalah daerah yang ditempati oleh permukaan suatu bangun datar. Nah, kita akan belajar mencari luas persegi menggunakan kertas berpetak terlebih dahulu. Di sini ada persegi berwarna biru. Nah, kita cukup menghitung ada berapa kotak di dalam persegi berwarna biru ini. Kita hitung bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi, luas persegi dari persegi berwarna biru ini adalah 16 petak satuan. Lalu di sini ada lagi nih persegi berwarna hitam. Kita hitung lagi yuk luas persegi berwarna hitam ini. Sama ya caranya,
kita menghitung ada berapa kotak yang ada di dalam persegi berwarna hitam ini. Kita hitung bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi, luas dari persegi berwarna hitam ini adalah 25 petak satuan. Nah, sekarang kita akan mencari luas persegi jika tidak menggunakan kertas berpetak. Nah, tadi jika menggunakan kertas berpetak, kita cukup menghitung ada berapa kotak kecil di dalam persegi. Nah, tapi sekarang kita hitung dulu yuk, berapa panjang sisinya itu. Panjang sisi dari persegi berpetak ini adalah 5. Jika salah satunya itu 5, maka yang lainnya pun pasti 5 ya, karena ini adalah sifat persegi. Sekarang kita akan menggunakan persegi jika tidak menggunakan kertas berpetak. Nah, satu kotak berpetak ini bisa digambarkan sepanjang 1 cm. Nah, jika ada 5, maka menjadi 5 cm dan semuanya pun pasti 5 cm. Untuk mencari luas persegi, kita cukup mengalikan sisi dengan sisi. Maka rumus dari luas persegi ini adalah sisi dikali sisi. Jadi luas persegi berwarna merah ini adalah 5 dikali 5. Hasilnya berapa coba 5 dikali 5? Ya betul, 25. Karena tadi ada sentimeternya, maka jangan lupa ya, ditulisnya itu 25 cm persegi. Bukan sentimeter ya, tapi centimeter persegi. Nah, yang kedua ada persegi panjang. Di sini ada papan tulis dan televisi. Untuk lebih jelasnya, kita gambarin dulu yuk di papan tulis dan televisinya. Untuk papan tulis menggunakan garis berwarna merah dan untuk televisi menggunakan garis berwarna oranye. Nah, coba adik-adik perhatiin. Di gambarnya itu mirip seperti persegi kan? Tapi ada garis yang lebih panjang dan ada garis yang lebih pendek. Nah, bangun datar ini disebut persegi. Yang lebih panjangnya ini disebut panjang atau bisa ditulis menggunakan huruf P kecil. Dan yang lebih pendeknya ini disebut lebar, bisa ditulis menggunakan huruf L kecil. Jadi, persegi adalah bangun datar yang memiliki dua sisi sama panjang dan sejajar. Nah, di sini ada sifat-sifat persegi panjang biar kita lebih kenal dengan persegi panjang. Di sini sudah ada persegi panjang berwarna hijau. Sifat yang pertama itu mempunyai dua sisi yang sama panjang. Dua sisi yang sama panjang itu yang mana sih? Yang pertama, menggunakan garis berwarna merah atau garis yang lebih panjang. Lalu yang kedua, garis yang lebih pendek atau bisa dilihat dengan garis berwarna hijau. Lalu yang kedua, mempunyai 4 titik sudut. Sama ya seperti persegi, titik sudutnya itu ada di pinggirnya. Menggunakan bulatan berwarna oranye. Dan yang ketiga, mempunyai 4 sudut siku-siku. Sama ya seperti persegi, mempunyai 4 sudut siku-siku atau sudut yang sebesar 90 derajat. Lalu mempunyai 2 simetri lipat, yang artinya jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh persegi panjang itu adalah 2 lipatan yang mempunyai besaran sama besar. Nah, membagi atas dan bawah, dan yang kedua membagi kanan dan kiri. Lalu yang kelima mempunyai 2 simetri putar, yaitu jumlah putaran yang dapat dilakukan oleh persegi panjang itu, hasil putarannya akan membentuk bentuk yang sama. Persegi panjang ini hanya bisa menggunakan 2 putaran saja, tidak seperti persegi ya. Lalu, nih bisa dilihat simetri putar pada persegi panjang itu jika diputar. Nah, yang posisi A
bisa ada di posisi C dan di posisi C ada di posisi A. Lalu jika diputar lagi akan kembali seperti semula. Nah, di sini ada keliling persegi panjang. Kita akan mencari keliling persegi panjang menggunakan kertas berkotak. Nah, tadi sudah disebutkan kan bahwa keliling itu menjumlahkan semua panjang sisi atau tepian bangun datar. Di sini sudah ada persegi berwarna biru. Sama ya, seperti persegi kita menghitung panjang sisi di setiap sisi persegi panjang. Kita hitung bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi keliling dari persegi panjang berwarna biru ini adalah 22 satuan panjang atau 22 petak satuan. Nah, di sini ada persegi panjang lagi nih. Persegi panjang berwarna hitam. Kita hitung lagi yuk kelilingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi keliling persegi panjang berwarna hitam itu adalah 16 petak satuan. Nah, kita di sini akan mencari keliling persegi panjang lagi, tapi jika tidak menggunakan kertas berpeta. Tadi keliling sudah disebutkan bahwa keliling itu menjumlahkan semua panjang sisi. Di sini sudah ada persegi berwarna pink dengan panjang yaitu 8 cm dan lebarnya 5 cm. Karena keliling itu menjumlahkan semua panjang sisi, kita tinggal menjumlahkan saja panjangnya dan lebarnya. Kita hitung yuk. Keliling sama dengan 8 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 5. Kita jumlahin yuk. 8 ditambah 5 berapa? Ya, 13. 13 ditambah 8? 21. 21 ditambah 5? Ya, betul. Jadi kelilingnya itu 26 cm. Coba adik-adik perhatikan, di sini kan disebutkan bahwa si angka 8-nya itu disebutkan 2 kali dan si angka 5-nya itu disebutkan 2 kali. Jadi kita bisa nemuin rumus keliling persegi panjang, yaitu keliling sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar. Atau bisa menuliskannya jadi 2 dikali panjang ditambah lebar. Jangan lupa ya, yang dihitung pertamanya itu adalah panjang ditambah lebarnya dulu, baru dikalikan 2. Kita coba yuk masukkan si panjang dan lebarnya ini ke dalam rumus keliling. Keliling sama dengan 2 dikali 8 ditambah 5. 8 ditambah 5 berapa? Ya, 13. Jadi 2 dikali 13. 2 dikali 13 berapa? Ya, 26 cm. Sama bukan si kelilingnya? Lalu di sini ada luas persegi panjang. Nah, kita akan mencari luas persegi panjang menggunakan kertas berpeta. Sama seperti mencari luas pada persegi, kita cukup menghitung ada berapa kotak kecil di dalam persegi panjang berwarna biru ini. Kita hitung bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadi, luas persegi panjang berwarna biru ini adalah 28 petak satuan. Nah, di sini ada persegi panjang juga berwarna hitam. Kita hitung yuk, luas dari persegi panjang berwarna hitam ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi luas dari persegi panjang berwarna hitam ini adalah 15 petak satuan. Nah, sekarang kita akan mencari luas persegi panjang jika tidak menggunakan kertas berpetak. Nah, luas itu kan daerah yang ditempati oleh permukaan suatu bangun datar. Di sini udah ada nih persegi berwarna hitam dengan panjang 7 cm dan lebar 5 cm. Sama seperti persegi, kita cukup mengalihkan sisi dengan sisi. Atau di dalam persegi panjang, kita cukup mengalihkan panjang dengan lebar. Jadi rumus dari luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Kita masukin yuk. Maka luasnya itu adalah 7 dikali 5 cm. Atau 7 dikali 5 berapa? Ya betul, 35. Jadi luasnya itu adalah 35 cm persegi. Jangan lupa ya cm perseginya ditulis. Lalu di sini ada latihan soal nih tentang materi yang sudah kita pelajari tadi tentang persegi dan persegi panjang. Yang nomor 1, hitunglah keliling dan luas dari gambar persegi dan persegi panjang di bawah ini. Di bawah ini ada gambar persegi dengan panjang sisi 9 cm dan persegi panjang dengan panjang sisi 16 cm dan lebar sisi 10 cm. Kita hitung dulu yuk yang perseginya. Keliling persegi itu apa sih rumusnya? Ya betul, keliling persegi itu rumusnya 4 dikali sisi. Karena sisinya itu 9 cm, kita masukin yuk keliling sama dengan 4 dikali 9 cm. 4 dikali 9 berapa? Ya betul, kelilingnya itu adalah 36 cm. Lalu di sini ada luas. Rumus luas itu kan sisi dikali sisi. Jadi 9 dikali 9 berapa? Ya betul, 81. Jangan lupa ya cm persegi. Nah sekarang bagian yang persegi panjangnya nih, kita cari dulu yuk. Rumus keliling dari persegi panjang itu apa coba? Ya betul, 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah panjangnya itu 16 dan lebarnya itu 10. Jadi kita jumlahkan nih. Maka kelilingnya itu 2 dikali 16 ditambah 10. 16 ditambah 10 berapa? Ya betul, 26. Jadi kelilingnya itu 2 dikali 26. Berapa hasilnya? Ya betul, maka keliling dari persegi panjang ini adalah 52 cm. Lalu kita akan mencari luas dari persegi panjangnya ini. Rumus luas itu kan panjang dikali lebar. Jadi 16 dikali 10 berapa? Ya betul, 160. Jangan lupa ya cm perseginya dimasukin. Nah, di sini ada latihan soal lagi nih berbentuk soal cerita. Di sini yang nomor 2 itu Abah Amin mempunyai sepetak kebun berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 meter. Berapakah keliling kebun Abah Amin? Yang pertama kita gambarkan dulu yuk. Di kebun Abah Amin ini dengan panjang sisi 20 meter. Semuanya pasti 20 meter kan? Lalu rumus keliling persegi itu apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Ya betul, 4 dikali sisi. Kita masukin yuk si 20 meternya ini ke dalam sisi. Jadi keliling sama dengan 4 dikali 20 meter. Maka 4 kali 20 berapa? Ya betul, maka kelilingnya itu adalah 80 meter. Jadi keliling kebun Abah Amin adalah 80 meter. Lalu untuk soal yang nomor 3, Ramdan akan bermain bola di lapangan dekat rumahnya. Lapangan tersebut berbentuk persegi panjang. Panjang lapangan tersebut adalah 28 meter dan lebarnya adalah 17 meter. Berapakah luas lapangan tersebut? Kita gambarkan dulu yuk. Lapangan yang berada di dekat rumahnya Ramdan. Panjangnya itu 28 meter dan lebarnya itu 17 meter. Ada yang masih ingat nggak rumus dari luas persegi panjang?
Ya, betul. Panjang dikali lebar. Kita masukin yuk si panjang dan lebarnya ini ke dalam rumus luas. Maka luas dari lapangan ini adalah 28 meter dikali 17 meter. Jadi luasnya itu adalah 476 meter persegi. Jadi luas lapangan tersebut adalah 476 meter persegi. Halo adik-adik, nama kakak Aijaina Khairiyah. Adik-adik bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Ai. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik? Sehat nggak? Kak Ai mau tanya sama adik-adik semua, udah siap belum belajarnya? Harus siap ya adik-adik. Oke, di sini kakak mau ngejelasin ke adik-adik semua tentang segitiga. Karena adik-adik udah gak sabar nih pastinya buat belajar segitiga. Yuk kita mulai belajarnya. Oke adik-adik, sekarang kakak punya gambar nih. Kira-kira gambar apa ya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas sama-sama. Adik-adik jangan ngobrol ya, harus disimak ya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Jadi, gambar ini terbentuk dari 3 garis. 1, 2, 3. Nah, berarti gambar ini memiliki 3 sisi. Hah, yang mana kak sisinya? Oke, kakak perlihatkan ya. Ini sisi yang pertama, sisi yang kedua, dan sisi yang ketiga. Nah, selain memiliki 3 sisi, gambar ini ternyata memiliki 3 buah sudut. Yang mana kak sudutnya? Nah, jadi ini sudut yang pertama, sudut yang kedua, dan sudut yang ketiga. Jadi adik-adik setelah kakak jelaskan bisa nyimpulin gak bangun ini bangun datar apa namanya? Nah bener ya, jadi bangun datar ini dinamakan dengan bangun datar segitiga karena memiliki 3 sisi dan 3 buah sudut. Oke, sekali lagi kakak tanya ya, jadi apa itu segitiga? Ayo siapa yang mau jawab? Udin silahkan. Nah bener kata Udin, segitiga itu merupakan bangun datar yang memiliki 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Kakak, tapi aku masih suka kebingungan nih buat nentuin bangun datar segitiga. Oke adik-adik tenang, jadi di sini kakak bakal ngasih contoh benda-benda yang berbentuk segitiga yang bisa adik temukan di lingkungan sehari-hari. Nah, contoh yang pertama itu ada gantungan baju. Wah, kita buktikan ya apakah gantungan baju ini berbentuk segitiga atau bukan. Nah, pertama kita hitung ada berapa sisinya. 1, 2, 3. Wah, ternyata gantungan ini memiliki 3 sisi adik-adik dan memiliki 3 sudut. 1, 2, 3. Nah, jadi gantungan ini dinamakan dengan bangun datar segitiga atau contoh bangun atau benda yang berbentuk segitiga. Nah, selanjutnya apalagi ya kira-kira benda yang berbentuk segitiga yang bisa adik-adik temukan di rumah? Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat segitiga. Nah, di sini kakak punya 4 gambar segitiga. Wah, beda-beda ya segitiganya. Kira-kira segitiga keempat ini dinamain apa ya? Kira-kira segitiga yang kedua ini dinamain apa ya? Oke adik-adik, mari kita bahas sama-sama. Ada segitiga yang diberi garis ini nih. Ini tuh artinya berarti ukuran ketiga sisinya sama. Oleh karena itu segitiga ini dinamakan dengan segitiga sama sisi. Untuk sifat-sifatnya yaitu memiliki 3 sisi sama panjang, AB sama dengan BC sama dengan CA. Nah, yang kedua memiliki 3 sudut yang sama besar, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, jadi segitiga yang memiliki 3 sisi yang sama panjang dan 3 sudut yang sama besar itu namanya segitiga sama sisi. Untuk segitiga yang selanjutnya yaitu ada segitiga sama kaki yang memiliki sifat-sifat 2 sisinya sama panjang, yaitu sisi AB dan sisi BC. Nah, yang selanjutnya memiliki 2 buah sudut yang sama besar, yaitu sudut A dan sudut C.
Jadi adik-adik, segitiga yang memiliki dua sisi sama panjang dan dua sudut sama besar itu namanya segitiga sama kaki. Pinter. Kita lanjut materinya lagi ya. Nah, sekarang ada segitiga siku-siku. Sifat-sifatnya, dua sisi saling tegak lurus yaitu KL dan LM. Selanjutnya, memiliki sebuah sudut siku-siku yaitu sudut L. Nah, ini sudut siku-sikunya. Jadi, segitiga siku-siku itu segitiga yang memiliki dua sisi saling tegak lurus dan memiliki sebuah sudut siku-siku. Yang selanjutnya ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini memiliki sifat-sifat ketiga sisinya tidak sama panjang. Jadi, sisi KL tidak sama dengan LM dan tidak sama dengan MK. Jadi ketiga panjang sisinya itu beda-beda ya. Dan memiliki ketiga sudut yang tidak sama besar. Jadi sudut K tidak sama dengan sudut L dan tidak sama dengan sudut M. Nah, oke, kakak ulangin nih. Jadi segitiga sembarang itu apa? Segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Supaya adik-adik mudah ingat tentang jenis-jenis segitiga ini, kakak ada lagunya loh. Ikutin kakak sama-sama yuk. Segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama. Segitiga sama kaki, kedua sisinya sama. Segitiga sembarang dan sisinya beda-beda. Segitiga siku-siku berpotongan tegak lurus dua sisinya ya. Segitiga sama sisi, ketiga sudutnya sama. Segitiga sama kaki, kedua sudutnya sama. Segitiga sembarang dan sudutnya beda-beda. Segitiga siku-siku 90 derajat. Salah satu sudutnya ya. Pembahasan selanjutnya yaitu luas segitiga. Nah, adik-adik, jadi untuk menghitung luas segitiga ini kita bisa menggunakan rumus luas persegi panjang loh. Hah? Gimana kak? Kok bisa pakai luas persegi panjang? Oke, adik-adik perhatikan ya, jangan ada yang ngobrol. Nah, lihat di sini ada gambar persegi panjang. Jika persegi panjang ini dibagi menjadi dua oleh diagonal, maka hasilnya akan terbentuk kedua segitiga yang memiliki ukuran yang sama. Nah, jadi untuk segitiga yang pertama ini kan setengahnya dari ukuran persegi panjang ya. Nah, otomatis berarti luas segitiga yang pertama ini 1/2 dikali panjang dikali lebar. Kita misalkan ubah nih panjangnya jadi alas dan tingginya dan lebarnya jadi tinggi. Berarti rumusnya juga kita ubah. Jadi luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Atau misalkan adik-adik pengen disederhanain lagi nih atau lebih singkat lagi. Nah, bisa kita tulis luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Supaya adik-adik bisa lebih memahami rumus dari segitiga ini, mari kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah gambar segitiga nih. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak ini segitiga apa? Nah, betul ya, jadi ini segitiga siku-siku. Wah, hebat, ternyata adik-adik masih mengingatnya. Selanjutnya, kita lihat di sini alasnya ada 2 cm. Nah, ini alasnya 2 cm. Terus tingginya ada 8 cm. Sekarang kita jawab. Diketahui alasnya 2 cm dan tinggi 8 cm. Ditanyakan luas segitiga. Oke, kita selesaikan sama-sama ya.
Nah, kan sudah diketahui tadi kalau misalkan luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Sekarang kita tinggal masukkan nih, alasnya diganti dengan 2 dan tingginya diganti dengan 8. Nah, jadi setengah dikali 2 dikali 8. Setengah dikali 2 dikali 8 ini sama dengan 8 dikali 2 dibagi 2. Nah, kita hitung sama-sama yuk. Jadi luasnya setengah dikali 8 dikali 2 itu hasilnya 16. Nah, adik-adik pasti sudah menguasai ya tentang perkalian. Hebat adik-adik semua. Sekarang kita bagi 16 dibagi 2 hasilnya 8. Nah, jadi luas segitiganya adalah 8 cm kuadrat. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Segitiga ABC di samping mempunyai luas 72 cm kuadrat dengan alas 12 cm. Hitunglah berapa tinggi segitiga tersebut. Nah, kita jawab. Diketahui alasnya tuh 12 cm dan luasnya 72 cm. Yang ditanyakannya yaitu tinggi segitiga. Kita selesaikan sama-sama ya adik-adik. Nah, rumus luasnya yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kita masukin nih angkanya. Luasnya kita ganti jadi 72 dan alasnya kita ganti jadi 12. Sehingga diperoleh 72 sama dengan setengah dikali 12 dikali tinggi. Dari pernyataan ini kita dapat tentukan nilai tingginya. Jadi kita dapat rumus tingginya, yaitu rumus tinggi sama dengan 2 dikali luas dibagi alas. Kita masukkan ya angkanya. Tinggi sama dengan 2 dikali 72 dibagi 12. Kita hitung 2 dikali 72 hasilnya 144 dibagi 12 hasilnya 12. Jadi tinggi segitiga tersebut adalah 12 cm. Nah, adik-adik ada yang bingung nih, Kak, kenapa ya kalau misalkan di luas itu hasilnya jadi ada kuadratnya, jadi centimeter kuadrat? Jadi adik-adik jawabannya karena kalau di luas itu satuannya dikalikan, jadi harus ada kuadratnya. Seperti itu adik-adik. Kalau misalkan dikeliling itu nggak ada karena satuannya itu dijumlahkan. Selanjutnya keliling segitiga. Nah adik-adik, untuk menghitung keliling segitiga ini sama halnya seperti menghitung persegi panjang dan persegi. Hah, sama gimana Kak? Sama di sini maksudnya yaitu menjumlahkan semua sisinya. Karena segitiga ini memiliki 3 sisi, maka rumus kelilingnya yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, kalau misalkan adik-adik mau ganti nih sisinya jadi sisi AB misal, berarti rumus kelilingnya juga diganti. Jadi kelilingnya AB ditambah BC ditambah CA. Nah, terus kalau misalkan Kak, aku mau ganti nih AB-nya jadi huruf A, boleh adik-adik. Berarti rumus kelilingnya jadi A ditambah B ditambah C. Nah, supaya adik-adik bisa lebih memahami lagi tentang keliling ini, kita masuk ke contoh soal. Oke adik-adik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini suatu segitiga memiliki ukuran dengan sisi A sama dengan 6 cm, sisi B 6 cm, dan sisi C 2 cm. Hitunglah berapa keliling segitiga tersebut. Nah, perhatikan gambarnya ya adik-adik. Di sini sisi A-nya itu 6 cm, sisi B-nya juga 6 cm. Nah, kira-kira adik-adik masih ingat nggak kalau misalkan nih ada segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang, itu namanya segitiga apa? Nah, bener ya adik-adik semua. Jadi segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang itu namanya segitiga sama kaki. Pinter adik-adik semua. Sekarang kita hitung kelilingnya. Kita masukin dulu ya rumus kelilingnya, yaitu A
ditambah B ditambah C. Atau misalkan adik-adik mau sisi ditambah sisi itu juga nggak apa-apa ya. Sekarang kakak pakai yang A ditambah B ditambah C. Kita masukin nih adik-adik. Nilai A-nya kita ganti sama 6, nilai B-nya kita ganti sama 6, dan nilai C-nya kita ganti sama 2. Jadi, keliling sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 2. Nah, adik-adik, kan udah belajar nih tentunya pasti tentang penjumlahan ya. Jadi, 6 ditambah 6 ditambah 2 itu berapa adik-adik? 14, betul, 14. Jadi, keliling segitiga tersebut yaitu 14 cm. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Suatu segitiga ABC, tuh ini segitiga ABC-nya ya, mempunyai keliling 6 cm. Hitunglah berapa ukuran tiap sisinya. Nah, jadi di sini ada segitiga yang sama sisi. Karena segitiga sama sisi berarti ketiga sisinya pasti sama panjang ya. Nah, kita tulis diketahui. Itu diketahui ada kelilingnya adik-adik, kelilingnya di situ 6. Nah, yang ditanyakan itu sisinya. Gimana ya Kak cara cari sisinya? Berhubung ini segitiga sama sisi, berarti kalau segitiga sama sisi otomatis kan ketiga sisinya sama. Nah, berarti rumus untuk mencari sisinya sama dengan keliling dibagi 3. Kenapa angka 3? Karena segitiga itu memiliki 3 sisi dan segitiga sama sisi itu memiliki 3 sisi yang sama panjang. Berarti untuk sisinya sama dengan 6 dibagi 3. Nah, 6 bagi 3 berapa adik-adik? 2. Betul adik-adik semua. Jadi panjang sisi tiap segitiga tersebut adalah 2 cm. Adik, penjelasan dari kakak sudah selesai ya. Dari mulai bentuk segitiga, jenis-jenis segitiga, sifat segitiga, dan luas dan keliling dari segitiga. Semoga pembahasan dari kakak ini bisa bermanfaat ya bagi adik-adik. Dan adik-adik kalau misalkan mau ingat materinya berarti harus apa? Harus dihafal ya adik-adik. Nah, nanti adik-adik harus rajin mengerjakan contoh soal agar mahir dalam mengerjakannya. Adik-adik, sekian dari kakak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan kakak ya. Apabila mungkin kakak tadi galak atau gimana, mohon dimaafkan ya adik-adik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Abdullah Azam Alwan, bisa dipanggil Kak Alwan. Di sini kita akan membahas salah satu bangun datar yang bernama belah ketupat. Yang bagaimana sih belah ketupat itu? Adik-adik, sebentar lagi kan lebaran. Saat lebaran itu pasti banyak makanan dong. Nah, salah satunya seperti yang digambar ini. Ada yang tahu nggak gambar apa ini? Nah, betul, ini adalah gambar ketupat. Nah, ketupat ini tidak hanya sebagai makanan loh. Dalam matematika, kita mengenal juga yang namanya ketupat, yaitu bangun datar belah ketupat. Apa sih pengertian belah ketupat itu? Sebelum ke situ, coba perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini adalah segitiga ABC sama kaki dengan AB sama dengan BC dan O sebagai titik tengah sisi AC. Jika segitiga ABC ini diputar setengah putaran dengan pusat titik O, maka akan terbentuk bayangan segitiga ABC yaitu segitiga BCD. Nah, seperti ini gambarnya. Bangun ABCD ini yang disebut bangun belah ketupat. Kita contohkan. Nah, ini segitiga yang tadi, lalu dicerminkan terhadap alasnya. Nah, terbentuklah belah ketupat. Jadi, pengertian belah ketupat adalah bangun segi 4 yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Apa aja sih sifat-sifat belah ketupat itu? Kita bahas bersama-sama ya. Sekarang perhatikan gambar ini. Belah ketupat pada gambar ini dibentuk dari segitiga sama kaki ABD dan bayangannya yaitu segitiga BCD. Dari pencerminan tersebut, AB akan menempati BC dan AD akan menempati DC.
sehingga AB sama dengan BC dan AD sama dengan DC. Karena segitiga ABD sama kaki, maka AB sama dengan AD. Akibatnya AB sama dengan BC sama dengan AD sama dengan DC. Dengan demikian, sifat belah ketupat adalah semua sisi belah ketupat sama panjang. Selanjutnya, perhatikan diagonal AC dan BD pada belah ketupat ABCD. Jika belah ketupat ABCD tersebut dilipat menurut ruas garis AC, segitiga ABC dan segitiga ADC dapat saling menutupi. Nah, seperti berikut. Nah, kita contohkan ya. Nah, ini bayangkan adalah ruas garis AC. Nah, kita coba lipat. Nah, ini akan saling menutupi jadi segitiga. Nah, oleh karena itu AC adalah sumbu simetri. Begitu juga jika belah ketupat ABCD dilipat menurut ruas garis BD, segitiga ABD dan segitiga BCD akan saling menutupi. Nah, coba, nah seperti ini. Nah, dalam hal ini berarti BD juga adalah sumbu simetri. Dengan demikian, sifat ketupat adalah kedua diagonal pada belah ketupat merupakan sumbu simetri. Nah, perhatikan lagi gambarnya ya. Nah, kita akan mencoba memutar belah ketupat ABCD ini sebesar setengah putaran. Sehingga OA akan menempati OC dan OB akan menempati OD. Oleh karena itu, OA sama dengan OC dan OB sama dengan OD. Akibatnya, sudut AOB sama dengan sudut COD dan sudut AOD sama dengan sudut COB. Maka, sifat belah ketupat adalah kedua diagonal belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Nah, perhatikan lagi gambarnya. Apabila belah ketupat ABCD berturut-turut dilipat menurut garis diagonalnya, maka akan terbentuk bangun segitiga yang saling menutup. Nah, seperti ini. Nah, garis diagonalnya lalu tutup lagi. Nah, akan jadi segitiga yang saling menutup. Hal ini berarti sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Akibatnya, sudut ACD sama dengan sudut ACB, sudut CAD sama dengan sudut CAB, sudut BDC sama dengan sudut BDA, sudut DBC sama dengan sudut DBA. Dengan demikian, sifat belah ketupat adalah bahwa pada setiap belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Nah, berdasarkan hasil yang kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan sifat-sifat belah ketupat itu sebagai berikut. Yang pertama, semua sisi pada belah ketupat itu sama panjang. Yang kedua, kedua diagonal pada belah ketupat merupakan sumbu simetri. Dan yang ketiga, kedua diagonal belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Dan yang keempat, pada setiap belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Nah, di sini ada keliling belah ketupat. Telah kita ketahui, salah satu sifat belah ketupat dimiliki oleh sifat persegi, yaitu semua atau keempat sisinya sama panjang. Oleh karena itu, cara mencari keliling belah ketupat sama seperti mencari keliling persegi. Jika belah ketupat mempunyai panjang sisi S, maka keliling belah ketupat adalah seperti berikut. Nah, sisi AB tambah sisi BC tambah CD tambah DA, atau sisi ditambah sisi ditambah sisi tambah sisi, atau juga 4 dikali sisi. Kita coba masukkan ya. Di sini kita memiliki sebuah belah ketupat yang panjang sisinya adalah 5. Ingat, rumus keliling belah ketupat yaitu 4 dikali sisi. Nah, karena sisinya sudah diketahui yaitu 5,
maka kita coba langsung masukkan saja. 4 dikali 5 sama dengan berapa? Ya betul, jawabannya 20. Lalu, bagaimana cara mencari luasnya? Nah, perhatikan gambar ini. Ingat ya adik-adik, bahwa belah ketupat itu merupakan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Jadi, belah ketupat ini memiliki dua segitiga di dalamnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADC. Maka kita bisa mencari luasnya dengan berikut. Luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ADC. Masih ingat tidak bagaimana cara mencari luas segitiga? Ya betul, caranya setengah dikali alas dikali tinggi. Lalu kita masukkan ke yang ini dan yang ini. Luas segitiga ABC dan luas segitiga ADC. Nah, luas segitiga ABC memiliki alas AC dan tinggi OB, berarti setengah dikali AC dikali OB. Dan luas segitiga ADC memiliki alas AC dan memiliki tinggi OD, yang berarti setengah dikali AC dikali OD. Dan begitu berarti setengah dikali AC dikali OB ditambah setengah dikali AC dikali OD. Karena AC di sini ada 2, maka kita bisa menyatukannya jadi seperti ini. Setengah dikali AC dikali OB ditambah OD. Nah, lihat di sini OB ditambah OD menjadi BD. Setengah dikali AC dikali BD. Nah, AC dan BD ini merupakan diagonal belah ketupat, maka menjadi seperti ini, setengah dikali diagonal dikali diagonal. Nah, dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa luas belah ketupat dengan diagonal-diagonalnya D1 dan D2 adalah L sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Kita coba gunakan ya rumusnya. Di sini kita memiliki belah ketupat yang panjang diagonalnya 10 cm dan 12 cm. Nah, ingat cara mencari luas belah ketupat yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Karena di sini sudah diketahui diagonal 1 dan diagonal 2-nya, maka langsung kita masukkan saja. Setengah dikali 10 dikali 12. 10 dikali 12 berapa? 120. Ya betul. Berarti setengah dikali 120 atau 120 dibagi 2 sama dengan berapa? Ya betul, 60 cm. Jadi luas belah ketupat ini adalah 60 cm persegi. Agar kita lebih mengerti, kita coba latihan soalnya dulu ya. Nah, di sini ada contoh soal 1. Tentukanlah keliling belah ketupat yang panjang sisinya 10 cm. Kita gambarkan dulu ya agar terbayang. Nah, seperti ini. Nah, kita ke penyelesaiannya. Ingat rumus keliling belah ketupat yaitu 4 dikali sisi. Karena sudah diketahui sisinya yaitu 10 cm, maka langsung saja kita masukkan 4 dikali 10. Berapa adik-adik? Ya betul, 40 cm. Jadi keliling belah ketupat yang panjang sisinya 10 cm adalah 40 cm. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui panjang diagonal-diagonal sebuah belah ketupat berturut-turut 15 dan 12 cm. Tentukanlah luas belah ketupat itu. Nah, kita gambarkan dulu ya adik-adik agar terbayang. Nah, seperti ini. Ingat rumus luas itu yang bagaimana? Ya,
setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Karena diagonal 1 dan diagonal 2-nya sudah diketahui, langsung saja kita masukkan. Setengah dikali 15 dikali 12. Berapa jawabannya? Nah, coba hitung dulu ya. Sudah ketemu? Ya, jawabannya 90 cm persegi. Jadi, luas belah ketupat yang panjang diagonalnya 15 dan 12 cm adalah 90 cm persegi. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Gambar ABCD di samping ini adalah belah ketupat dengan AB sama dengan 10 cm, AC sama dengan 16 cm, dan DB sama dengan 12 cm. Tentukanlah keliling dan luasnya. Ingat, cara mencari keliling yaitu 4 dikali sisi. Karena sisinya sudah diketahui yaitu 10 cm, langsung kita masukkan 4 dikali 10 cm sama dengan 40 cm. Jadi keliling belah ketupat ABCD yaitu 40 cm. Lalu kita ke luasnya. Bagaimana cara mencari luas? Ya, setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Karena diagonal 1 dan diagonal 2-nya juga sudah diketahui, langsung kita masukkan setengah dikali 16 dikali 12 sama dengan berapa? Nah, coba hitung dulu ya adik-adik. Apakah sudah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya 96 cm persegi. Jadi, luas belah ketupat ABCD adalah 96 cm persegi. Nah, itu dia pembelajaran kita kali ini. Gimana? Masih sudah pada mengerti kan? Jika adik-adik masih belum mengerti, adik-adik bisa berlatih kembali. Dan jangan lupa untuk terus semangat. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.